Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir 'uqdatam min lisani qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmatnya kepada kita semua berupa nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Sehingga kita bisa sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para kerabat, sahabat, serta orang-orang yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Baik ayah bunda yang dirahmati Allah, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada ayah bunda yang disambi sambil bekerja, nggih ayah bunda nggih. Mungkin juga ada yang bunda-bunda semuanya lagi memasak dan waktunya untuk bisa mengikuti. Nah, ayah bunda, sebelum kegiatan hari ini kita mulai, monggo kita sarang-sarang membaca basmalah dan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi hari ini yang pertama yaitu pembukaan, kemudian tawa, yang ketiga sambutan kepada acara yang keempat yaitu acara ini yang nanti sosialisasi program kelas 6. Kemudian yang terakhir ya kepada Ustadz Ziauddin Bahtiar kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fala taku fi miryatin mimma ya'budu haula ma ya'buduna illa kama ya'budu aba'uhum min qabl wa inna lamuwaffuhum nasibahum ghayra manqus ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وَإِنَّ كُلًّا لَّمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَكَانُوا
إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. Shadaqallahu alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair disampaikan kepada Ustadz Ziyad bin Bahtiar. Semoga dengan tilawah tadi semakin menambah keberkahan pada kegiatan hari ini. Baik ayah bunda yang dirahmati Allah, acara selanjutnya kepada Ustadzah Nur Aish kami persilakan. Oke, matur nuwun Ustadzah Nikmah. Terdengar nggih suara saya? Nggih, sampun Ustadzah. Nggih. Oke. Ya, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak, Ibu, wali murid kelas 6 SDIT Permata tahun pelajaran 2020-2021. Semoga jenengan semuanya dimanapun dan kapanpun berada, sehingga kita bisa tetap menjalani program-program kebaikan di dalam kehidupan kita semuanya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada tim kelas 6, Ustadz Mas Tony, Ustadz Bahir atau kelas finishing ini. Tidak terasa ini sudah 6 tahun putra-putri kita berada di SDIT Permata. Dan sekarang sudah mencapai garis finish ya, mau mencapai garis finish gitu ya. Jadi melihat hasil dari pembinaan atau pendidikan di SDIT Permata ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah dan ustadz-ustadzah sekalian yang saya cintai karena Allah, pada kesempatan kali ini kami sebelumnya mohon maaf ya, mengundang Bapak Ibu semuanya bukan pada hari Sabtu sebagaimana rencana yang telah kita tetapkan sebelumnya. Memang dikarenakan ada beberapa hal yang harus segera kita lakukan untuk diberitahukan kepada Bapak Ibu wali murid. Ini spesial ya, wali murid kelas 6 itu, makanya kita dahulukan gitu ya. Biar nanti di hari Sabtu tidak terlalu mendadak gitu ya, karena pelaksanaannya mungkin harus segera dilakukan pada saat hari pekan berikutnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setelah kita mendapatkan surat pemberitahuan ya bahwa untuk anak kelas 6 ini tidak ada ujian sekolah. Jadi sebagaimana tahun kemarin ya, untuk kelas 6 tahun ini tidak ada ujian sekolah. Tetapi kita memiliki program plan B berikutnya. Yang kemarin kita sosialisasikan ke jenengan semuanya adalah program plan A gitu ya. Kemudian setelah ada kebijakan atau pemberitahuan ya dari kementerian gitu ya, bahwa tidak ada ujian sekolah di kelas 6 ini ya, maka kita mengatur strategi lagi ya. Intinya tetap yaitu untuk menuntaskan kemampuan anak-anak di kelas 6 sesuai dengan usianya, sesuai dengan capaian. Dan alhamdulillah di SDIT Permata punya standar kelulusan. Jadi selain ilmu pengetahuan atau
kognisi yang dicapai, tetapi ada beberapa standar kelulusan yang harus kita penuhi. Hari ini nanti akan kita sosialisasikan bersama tim sukses kelas 6. Jadi insya Allah mulai pekan depan ya Bapak Ibu semuanya sebagaimana jadwal, kalau jadwal itu kita mulai untuk mensukseskan di ujian ya, tetapi ini kita sukseskan juga kelulusan kelas 6 yang lebih baik lagi gitu ya. Jadi nanti insya Allah ada program-program kegiatan yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu guru di kelas 6 ini. Mohon disimak. Ya. Nanti insya Allah kita akan terus berkoordinasi dengan Bapak Ibu wali murid. Dan saya sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang telah mendampingi putra-putrinya untuk apalagi selama pembelajaran daring ini. Yang luar biasa, yang membutuhkan jadi semua tercurah ya kepada kondisi belajar yang seperti saat ini. Insya Allah dari saya itu sekali lagi kami ucapkan terima kasih Bapak Ibu semuanya atas kerjasamanya kepada pihak sekolah ya. Ini tanpa bisa berjalan dengan baik gitu. Saya cukupkan sekian. Terima kasih. Saya ucapkan sekali lagi kepada Bapak Ibu semuanya yang telah berkenan hadir di tengah banyak kerepotan yang Bapak Ibu lalui pada hari ini. Semoga ini menjadi sebuah wasilah ya, sebuah usaha, salah satu dari usaha kita untuk mencapai visi misi kita ya, visi misi dari orang tua kita, menjadikan anak kita yang cinta Quran, cerdas dan berjiwa pemimpin. Dari saya cukup sekian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakillah khair disampaikan kepada Ustadzah Nur Aish atas semangat dan motivasinya kepada kita semua dan ayah bunda di rumah. Karena habis ini insya Allah akan ada agenda-agenda yang lebih menantang lagi untuk Ananda kelas 6. Baik ayah bunda, jadi tadi sudah disampaikan oleh Ustadzah Nur tentang gambaran secara umum tentang kegiatan yang akan disampaikan hari ini. Masih tetap semangat nggak ayah bunda ya? Alhamdulillah. Baik, acara selanjutnya yaitu acara yang inti yang kita tunggu-tunggu. Nah, mungkin ayah bunda ada yang bertanya-tanya nanti akan diisi apa ya, karena kan tidak ada ujian ya. Nah, ini nanti akan kita kupas tuntas. Nah, kegiatan hari ini yang akan dikupas tuntas oleh Ustadz Andika Setiobudi dan Ustadz selaku Wakakurikulum SDIT Permata dan Ustadz Mas Tony Muhajirin selaku Korjen kelas 6. Baik, kepada Ustadz Andika Setiobudi kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami hormati Ustadzah Nur selaku Kepala Sekolah SDIT Permata. Yang kami hormati seluruh rekan-rekan guru Permata, serta yang kami hormati seluruh ayah bunda yang hari ini berkesempatan untuk bisa hadir di sela kesibukannya yang luar biasa ya. Patut kiranya di pagi hari ini kita berucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih memberikan kesempatan pada kita untuk bisa bertemu meskipun secara virtual ya, memanfaatkan teknologi kekinian ya. Subhanallah. Dan semoga kita senantiasa juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kalaupun mungkin hari ini ada di antara keluarga kita atau orang-orang yang kita cintai diberikan cobaan berupa sakit, semoga Allah segera mengangkat dan bisa kembali beraktivitas normal seperti sedia kala. Kedua kalinya, sholawat serta salam semoga tetap terlimpah ke hadirat kita, tauladan kita, Rasulullah Muhammad SAW,
serta sahabat, keluarga, serta orang-orang yang senantiasa untuk istiqomah menjalankan sunah-sunahnya. Pripun kabarnya Bapak Ibu sekalian? Sehat sedoyo niki? Sehat. Alhamdulillah. Jadi pertama, Alhamdulillah. Pertama kami sampaikan terima kasih atas kehadiran ayah bunda sekalian, guys. Di tengah-tengah kesibukan ayah bunda hari ini masih menyempatkan untuk bisa hadir di ruang virtual. Dan kedua kalinya kami juga meminta maaf sebesar-besarnya jika memang aktivitas hari ini aktivitas panjenengan ya. Jadi nanti salah satu momentum yang kita sampaikan adalah terkait pelaksanaan hari Sabtu itu dilaksanakan hari Sabtu itu seperti atau Zoom meeting seperti biasanya, cuman jadwal hari ini adalah pembelajaran berbasis classroom ya. Teman-teman di kelas 6 jadi lebih agak free. Baik ayah bunda sekalian, mohon izin untuk saya tampilkan slide G. Oke. Yang pertama beberapa informasi namanya pelaksanaan ujian sekolah. Jadi planning normal yang buntu akan dilaksanakan di bulan April. Dia ada saran dari rekan atau yang kalau di SD itu sebenarnya sudah tidak ada ujian nasional sejak kemarin ya, adanya ujian sekolah. Nah, di surat edaran yang tadi juga sudah disampaikan oleh Ustaz Nur, jadi ujian sekolah itu tidak ada. Bahasa yang lain kalau kita dulu zaman dulu itu ada tanas ya, tanas tidak ada, tidak ada. Kalau sekarang itu tidak ada tanas, tidak ada dan edaran itu pula dijelaskan bahwa untuk syarat kelulusan itu meliputi 4 hal ya, meliputi 4 hal. Yang pertama adalah menyelesaikan program pembelajaran di masa pandemi yang dibuktikan dengan rapot semester. Jadi dinyatakan lulus dari jenjang SD itu adalah ketika seorang siswa itu benar-benar menyelesaikan pembelajaran di kelas 6. Baik itu semester 1 maupun semester 2. Ya, enggak morotol kan begitu kata sederhananya. Oke, ini syarat pertama. Yang kedua adalah dikatakan lulus nanti itu mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Oke, untuk ke depan
terkait dengan ijazah ya, ijazah itu nanti diambil dari rata-rata rapot kelas 4 semester 1 dan 2, kelas 5 semester 1 dan 2, dan kelas 6 untuk semester 1 dan 2. Artinya ujian akhir tahun itu menjadi penentu untuk nilai ijazah. Jadi mohon bantuan ayah bunda sekalian untuk juga ya untuk menyemangati benar-benar serius di dalam belajar. Yang kedua adalah mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Ampun, suara saya agak. Iya Ustaz, agak terputus suaranya. G. Cek, sambun. Sambun. Oke, yang kedua adalah mengikuti ujian yang diselenggarakan satuan pendidikan. Nah, yang dimaksud dengan ujian ini sendiri itu termaktub di dalam ayat berikutnya, yaitu di bagian yang kecil ini ya. Ntar kedap. Nah, saya unmute dulu semuanya nggih. Nah, ini ujian yang diselenggarakan satuan pendidikan itu meliputi yang pertama adalah portofolio. Yang kedua itu bisa tes secara luring maupun daring, atau yang ketiga adalah dengan bentuk kegiatan penilaian lainnya yang ditetapkan oleh satuan pendidikan. Karena poin ketiga atau yang D inilah kemudian di SDT Permata kita ujian lain ya dalam bentuk ujian tuntas SKL atau standar kompetensi lulusan. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian, pasca dari PAT yang dilaksanakan di bulan Februari itu memang tidak ada ujian sekolah, tetapi akan ada ujian tuntas standar kompetensi lulusan. Lalu bagaimana bentuknya? Nanti akan lebih detail diterangkan oleh Ustadz Mas Tony ya. Kemudian syarat yang ketiga adalah memperoleh nilai sikap atau perilaku minimal baik. Jadi tidak ada di dalam rapot itu nilai sikapnya C, itu harus B. Ya, jadi ada 3 ya, ada 3 syarat kelulusan ke depan. Yang pertama tadi itu adalah mengikuti seluruh rangkaian pembelajaran. Yang kedua, ikut ujian yang diselenggarakan oleh sekolah, baik itu PAT maupun yang direncanakan adalah ada ujian SKL, dan sikap perilakunya baik ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalaupun nanti ada ngapunten yang daftar Pak Menteri ini sudah menyiapkan sistematika yang yang kan di penting lulus itu masuk di dan selama masuk di satu zonasi yang ditetapkan, maka Ananda akan diterima di sekolah tersebut ya. Kita lanjut. Kok namanya azan sih? Oke, ini sekilas tentang Oke, saya unmute dulu semua biar suaranya tidak bayang. Nah, kita ke kegiatan ini ya, ke agenda yang gambaran besarnya dari kegiatan ini. Untuk detailnya sekali lagi nanti akan disampaikan oleh Ustadz Tony ya. Jadi gambaran besarnya nanti Bapak Ibu sekalian itu tepatnya di awal dari bulan Maret ya. Di bulan Maret di tanggal 1
itu nanti akan ada penilaian akhir tahun bersamaan dengan anak-anak kelas 1 sampai 5 itu ada penilaian tengah semester. Jadi anak-anak 1 sampai 5 itu penilaian tengah semester, sedangkan anak kelas 6 itu penilaian akhir tahun. Jadi sudah selesai karena materi tema 1 sampai tema 9-nya sudah berakhir. Dan bersamaan dengan itu kemarin Bu Ita selaku Wali Kota Mojokerto menyampaikan bahwa untuk di tanggal 1 Maret itu rencananya akan dimulai pembelajaran tatap muka. Terkait dengan edarannya mungkin nanti mohon ditunggu yang akan disampaikan oleh sekolah ya. Jadi nanti praktis ketika proses masuk itu ujian tatap muka terbatas ya dalam tanda kutip terbatas enggak 100% itu nanti bersamaan dengan PAT. Dan pola ini sebenarnya sudah pernah kita lakukan pada waktu uji coba tatap muka di bulan Desember. Pada waktu itu siswa masuk dan juga bertepatan dengan penilaian akhir semester atau PAS ya. Jadi polanya nanti insya Allah masih sama ya Bunda. Kalaupun ada pertanyaan polanya seperti apa, polanya adalah nanti akan kami jelaskan di belakang mawon nggih untuk pola pembelajaran tatap muka. Insya Allah ada slide berikutnya. Kemudian di pekan kedua sampai pekan kelima karena bulan Maret ini ketika kita lihat itu ada 5 pekan, itu nanti adalah penuntasan SKL. Jadi nanti lebih tepatnya di pekan ketiga atau pekan ketiga dan pekan keempat itu adalah drilling pemberian materi dan nanti di pekan akhir dan di awal April itu kita ada ujian. Baik itu ujian praktek maupun ujian produk yang disampaikan oleh Tony ya. Oke, jadi nanti praktis insya Allah berakhir sebelum hari raya, sebelum puasa. Sebelum puasa itu kegiatan untuk di kelas 6 untuk ujian prakteknya sudah berakhir. Dan tinggal nanti untuk penilaian sikap itu lebih banyak akan dilakukan di bulan April ketika masuk dalam proses Ramadan ya. Oke, kemudian insya Allah di bulan Juni nanti di pekan kedua itu kita merencanakan ada perpisahan. Untuk hari ini memang untuk format perpisahan belum ada, belum tersusun karena kita masih menunggu situasi. Jika nanti proses perpisahan itu bisa dilaksanakan secara live atau secara tatap muka itu alhamdulillah. Kalaupun tidak mungkin nanti akan kita susun dalam bentuk acara yang lain. Jadi ngapunten kalau nanti bertanya terkait dengan perpisahan, kami belum bisa memberikan informasi secara detail. Ini masih gambaran untuk waktunya saja. Next kita lanjut, G. Sekedap ini kayaknya ini. Baik, ketika ada pertanyaan, Ustaz nanti ujian SKL itu bentuknya apa saja? Ini gambaran sekilas mawon. Yang pertama adalah membaca Al-Quran dan hafal 3 juz. Alhamdulillah mungkin hari ini ketika ada ananda di antara kita itu yang sudah hafal 3 juz, alhamdulillah. Cuman memang proses pembelajaran Al-Quran tidak berhenti. Pasca dari bulan Maret, pasca dari PAT, pembelajaran Quran masih ada dan mohon izin bagi ananda yang belum memperoleh hafalan 3 juz, itu mungkin akan ada perlakuan khusus. Salah satunya adalah ananda akan kami minta untuk datang ke sekolah, bisa bertemu dengan asatid dan asatidah untuk melakukan pembelajaran tatap muka hingga ananda bisa memperoleh hafalan 3 juz. Itu yang pertama. Untuk SKL yang mau kita tuntaskan. Yang kedua, nanti kita akan melakukan uji praktek wudhu, sholat, dan membaca doa sehari-hari. Jadi ini perlu kita juga pastikan anak-anak kita mampu untuk berwudhu dengan benar, bacaan wudhunya doanya juga benar. Ketika sholat itu juga mampu sholat dengan benar, bacaannya juga sudah benar-benar sudah benar. Untuk itu kita perlu untuk melakukan uji SKL ini atau uji prakteknya nantinya sama sekaligus doa-doa. Formatnya nanti doa-doanya sudah disiapkan oleh asatid dan asatidah. Insya Allah nanti bisa di planningnya mau difotokopi dan akan dibagikan ke ananda ya. Kalaupun nanti dibutuhkan file, kita akan kirim filenya ke panjenengan semuanya.
Ini yang kedua. Yang ketiga adalah nanti akan hafalan Asmaul Husna dan uji praktek hafalan 10 penggalan hadis yang hadisnya sudah ditetapkan oleh sekolah. Jadi bentuknya ini memang bentuknya itu tes performance ya, tes unjuk kerja nanti. Kemudian berikutnya nanti akan ada anak-anak akan kita kasih tugas untuk membuat sebuah proyek sederhana, membuat barang yang bermanfaat yang nantinya akan dibimbing oleh guru-guru kita. Kemarin sudah kita rancang satu orang guru itu mengampu 5-6 siswa untuk membuat proyek sederhana ini yang nantinya kemudian di awal bulan April nanti yang kemudian laporannya akan kita juga nilai karena nanti kompetensinya harapannya anak-anak mampu membuat laporan sederhana. Kemudian uji produknya juga akan kita nilai. Ya, jadi praktis dimulai dari Maret pekan kedua sampai Maret akhir nanti adalah waktunya berkonsultasi dengan yang ini. Misalnya gitu ya untuk tes atau ujian SKL-nya. Jadi ada ujian performance atau ujian unjuk kerja yang bentuknya tadi sudah kami jelaskan di awal. Next. Nah, selain ada mohon izin sebentar, ada telepon, saya angkat terlebih dahulu ya Bunda. Next, lanjut G. Kemudian untuk uji SKL berikutnya yaitu uji sikap. Nah, uji sikap ini memang tidak bisa dinilai secara langsung karena sekali lagi keterbatasan waktu kita untuk bisa mengobservasi anak-anak, sehingga bentuk ujian sikap nanti adalah dengan pengisian EDS atau evaluasi diri dan ada beberapa pertanyaan yang harus diisi oleh siswa. Adapun nilai-nilai yang ingin kita ambil adalah bersemangat di dalam sholat, terbiasa sholat sunnah, terbiasa berinfak, terbiasa menyebarkan dan menjawab salam, berusaha untuk menjauhi dosa-dosa kecil, tumbuh rasa empati mereka, kemudian tumbuh rasa tanggung jawab pada diri mereka. Salah satunya adalah menutup aurat. Mereka mampu untuk mengenali dirinya dengan baik, percaya diri, menunjukkan rasa malu atau untuk berbuat kesalahan, tawaduk menghormati orang lain, qanaah menepati janji, berpikir positif dan memperhatikan adab bicara, dan beberapa aspek yang lain yang kalaupun kita tuliskan di sini terlalu panjang. Jadi itu nanti insya Allah beberapa ujian SKL yang akan kita lakukan. Yang pertama adalah tes performance, yang kedua adalah ada evaluasi diri yang harus diisi oleh siswa, dan yang ketiga adalah nanti ada beberapa pertanyaan untuk mengukur Ananda terkait dengan aspek sikapnya. Oke, Amit, Nyun Sewu, ini mouse-nya enggak? Nah, oke, kita lanjut ke yang tadi terkait dengan pembelajaran tatap muka, enggak ya Bunda sekalian? Pembelajaran tatap muka itu insya Allah akan bersamaan dengan PAT. Nah, nanti ketika waktu pembelajaran, waktu 1 minggu ketika PAT, itu bagaimana perlakuan Ananda ketika masuk? Perlakuan Ananda ketika masuk adalah akan dilakukan proses pembekalan untuk materi ujian di hari berikutnya. Artinya proses ujian tidak dilaksanakan di sekolah, tetap akan dilaksanakan di rumah. Dan kemudian ada beberapa motivasi karena mereka sudah lama tidak masuk ya, jadi biar ada penyegaran begitu, biar bertemu dengan
anak-anak. Jadi praktis kemudian nanti ketika pekan pertama itu adalah pemberian motivasi dan pembekalan di materi untuk menghadapi ujian di hari berikutnya. Untuk efektifnya justru nanti landing di pekan kedua. Untuk pekan kedua nanti teknisnya lebih detail akan disampaikan oleh Ustadz Tony ya. Lalu mengingatkan kembali terkait dengan pembelajaran tatap muka ya Bunda sekalian. Yang pertama adalah pembelajaran tatap muka itu berlaku 2 jam. Insya Allah dari jam 7.30 hingga jam 9.30. Untuk jadwalnya hari Senin Selasa itu adalah kelas A dan kelas B dengan pola separuh atau 15 anak kalaupun satu kelasnya itu 30 siswa ya. Sedangkan hari Rabu dan Kamis itu C dan D. Pola yang kemarin sudah kita bangun adalah hari Senin itu kelas A, B nomor 1 sampai 15. Kemudian berikutnya hari Selasanya adalah kelas A, B untuk absen 16 sampai terakhir ya. Begitu juga dengan hari Kamis, polanya masih sama. Yang berikutnya kembali mengingatkan ayah bunda sekalian, ketika nanti Ananda itu masuk, mohon benar-benar untuk bisa memastikan terkait dengan waktu penjemputan dan waktu pengantaran. Hal ini menjadi penting kenapa? Karena di masa-masa pandemi harapannya memang anak-anak meminimalisir untuk melakukan kontak erat begitu ya. Kita khawatir ketika misalkan sekolah dalam hal ini atau mungkin ayah bunda telat di dalam proses penjemputan, terutama di penjemputan ya, itu nanti anak-anak main ya, ini otomatis physical distancing-nya nanti tidak jalan. Jadi mohon benar-benar bantuan kerjasamanya dengan ayah bunda sekalian ketika nanti mengizinkan Ananda untuk bisa masuk ke sekolah, untuk bisa mengantar dan menjemput di waktu yang tepat ya. Jadi proses pengantaran itu kita buka dari jam 7, monggo kalau misalkan sudah jam 7 bisa diantar, kurang dari jam 7 ngapunten sebaiknya ditunggu dulu sampai jam 7 begitu nggih ya. Kemudian untuk proses penjemputan harapannya 15 menit dari jam berakhir jam akhir itu sudah selesai dan tidak ada anak-anak di sekolah begitu. Kami tahu memang ini menjadi tantangan tersendiri karena ayah bunda juga sibuk ya, sebagian besar juga bekerja. Untuk itu memang mohon benar-benar bisa memilah dan memilih kira-kira Ananda ini nanti diikutkan di proses pembelajaran tatap muka atau dengan moda daring. Kalaupun dengan daring itu memang agak menjadi tantangan karena prosesnya ada proses drilling dan nanti akan ada ujian yang harus dilakukan oleh anak-anak. Kalaupun presentasi harapannya memang presentasinya bukan online tapi bisa hadir ke sekolah secara terbatas. Kemudian kembali lagi menginfokan memang kami masih membuka perpaduan pembelajaran online dan offline ya yang sering lazim disebut dengan blended learning. Masih ada yang online, masih ada yang offline begitu. Dan tetap persetujuan bermaterai. Bagi ayah bunda yang kemarin sudah menyertakan persetujuan bermaterai tidak perlu menyertakan ulang. Tapi bagi ayah bunda yang mungkin hari ini belum, yang kemarin ngapunten itu belum menyertakan persetujuan bermaterai dan hari ini memilih untuk mengikutkan Ananda dalam proses pembelajaran tatap muka, mohon untuk juga menyertakan persetujuan bermaterai. Insya Allah dalam waktu dekat kita akan melakukan survei singkat melalui WA Group, siapa-siapa yang ikut dan siapa-siapa yang tidak ikut, siapa-siapa yang sudah menyertakan materi dan siapa-siapa yang belum. Nanti biar mudah untuk melakukan proses pendataannya. Dan tentu yang terakhir adalah harapannya anak-anak dan sekolah tetap melaksanakan protokol kesehatan yang ketat ya. Oke, ini terakhir ya Bunda. Ini kami perlu sampaikan bahwa memang di sekolah, terutama ketika masa pandemi ini, banyak program-program yang stagnan ya, dalam arti memang tidak bisa dilakukan karena terbatas atau dibatasi dengan kondisi hari ini ya. Jadi yang pertama adalah karya wisata. Jadi kita merancang anak-anak itu melakukan karya wisata di akhir tahun pembelajaran.
Cuman ini kemarin kita putuskan karena karya wisata ini juga kita juga belum bisa memastikan kapan pandemi ini berakhir. Akhirnya untuk karya wisata ini itu kita substitusikan programnya itu ke buku pendampingan. Jadi buku pendamping yang kemarin Ayah Bunda ambil itu awalnya di penjualannya itu dilakukan oleh koperasi, kemarin sudah diambil alih oleh sekolah sehingga bisa dibagikan secara gratis ke ayah bunda sekalian. Itu adalah salah satu upaya pengalihan program dari kita. Jadi ini program substitusi ya, program substitusi. Semoga nanti memang ke depan kalau memang kondisinya bisa membaik, kita coba untuk bahas kembali untuk program ini. Dan yang kedua, program substitusi berikutnya adalah buku latihan soal. Buku latihan soal ini memang sejujurnya sudah menjadi program sekolah dan sesungguhnya sudah menjadi hak untuk bisa diterima oleh Ananda karena sudah menjadi program sekolah. Dikarenakan memang tidak ada ujian sekolah sehingga buku latihan soal ini kita keep ya. Kita mau alihkan ke buku kenangan. Nah, buku kenangannya nanti apakah itu berupa buku kenangan foto-foto Ananda atau berupa buku yang lain bentuknya kenangan dari sekolah, ini memang masih menjadi pemikiran. Jadi untuk buku latihan soal ini nanti kita alihkan ke dalam buku kenangan. Kemudian program substitusi yang lain adalah tryout ya. Tryout memang kemarin sempat disosialisasikan di bulan Januari. Akan ada 6 kali tryout kalau tidak salah ya, 6 kali tryout. Sudah belajaran 1 kali tryout dan kurang 5 kali tryout. Tentu program itu memang sudah menjadi haknya anak-anak. Itu akan kita alihkan ke pembekalan SKL ya. Jadi program drilling, kemudian ujian-ujian praktek, ujian perform yang akan dilakukan anak-anak itu diambilkan atau dialihkan dari program tryout. Dan yang terakhir adalah ujian sekolah. Ujian sekolah ini di bulan April ya. Insya Allah nanti secara detail akan disampaikan oleh Ustaz Mas Tony. Insya Allah itu ayah bunda sekalian yang hari ini kami sampaikan. Kalaupun nanti ada pertanyaan mungkin bisa disampaikan setelah Ustaz Tony melakukan presentasi ya, biar nanti monggo dari Imam mungkin barangkali bisa lanjut ke Ustaz Tony. Sampun ya Ustaz. Ya jazakillah khair dapat disampaikan dan SKL standar kompetensi lulusan yang ada di SDIT Permata. Nah, untuk selanjutnya yaitu yang berkaitan dengan standar lulusan. Halo, nggih, assalamualaikum Mbak Arfi. Terus pundi, Mbak? Nggih. Cek. Ngapunten ayah bunda, suara saya sudah terdengar jelas nggih? Nggih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang kami hormati Ustadzah Nur Ais selaku Kepala Sekolah SDIT Permata, yang kami hormati Ustadz Andika selaku Kepala Kurikulum SDIT Permata, dan kepada Ustadz-Ustadzah, wali kelas, serta guru pengajar yang ada di kelas 6. Alhamdulillah pada pagi hari ini, hari Rabu 24 Februari 2021, kita masih diberikan nikmat oleh Allah, nikmat sehat, nikmat sempat, dan nikmat-nikmat yang lain yang jika kita menghitung, insya Allah kita tidak akan bisa untuk menghitungnya. Oleh karena itu, seyogyanya kita harus senantiasa mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat serta salam tak lupa senantiasa kita
sampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW, kepada sahabat, kepada keluarga, serta orang-orang yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Ayah bunda yang dirahmati Allah, kembali lagi kami sampaikan ucapan permohonan maaf karena kegiatan yang biasanya kita adakan hari Sabtu ini kita majukan menjadi hari Rabu, karena memang program-program yang sudah kita rencanakan ini harus segera disampaikan kepada ayah bunda semuanya. Dan kami sampaikan juga terima kasih atas partisipasinya mengikuti pertemuan kali ini. Alhamdulillah ada kurang lebih 80 ayah bunda yang bersemangat untuk senantiasa mengawal dan mendampingi program-program yang ada di sekolah. Semoga kehadiran jenengan dinilai Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala. Amin. Ayah bunda yang dirahmati Allah, insya Allah nanti yang saya sampaikan, yang pertama adalah agenda terdekat dulu, nanti biar runtut, yaitu PAT. Untuk PAT itu akan dilaksanakan pekan depan. Jadi ketika kelas 1 sampai 5 ini melaksanakan PTS semester 2, untuk kelas 6 ini langsung mengikuti PAT, jadi tidak pakai PTS. Sehingga untuk materi nanti yang akan keluar di PAT ini adalah materi mulai dari semester 1 sampai semester 2 yang ada di kelas 6. Sedangkan untuk jadwal dan kisi-kisi PAT-nya ini bisa panjenengan lihat di layar. Jadi kita masih menggunakan tematik ya bunda, karena memang pembelajaran kita dari kelas 1 sampai kelas 6 ini memakai tematik, meskipun tematiknya juga belum 100% tematik. Istilahnya itu kalau tematik 100% itu namanya jus, tapi kalau kita itu masih rujak. Jadi masih masih kelihatan ininya mapel-mapelnya. Tapi tetap untuk PAT nanti tetap kita lakukan dengan pola tematik seperti ini. Jadi tematik nanti akan kita bagi menjadi 4 paket, ya, paket 1, paket 2, paket 3, dan paket 4. Tematik sendiri itu terdiri dari muatan bahasa Indonesia, IPA, IPS, PKN, dan juga SBDP. Oke, ini di hari Senin itu insya Allah paket 1, ini tema 1, 5, dan 6. Nah, untuk aturan dari atau komposisi soal itu ditetapkan benar. Jadi 25% di semester 1 dan 75% di semester 2. Sehingga ketika komposisinya paket 1 ini tema 1, 5, 6 berarti yang masuk semester 1 ini tema 1, sedangkan yang tema 5 dan 6 ini masuk semester 2. Untuk KD-nya ini sudah kami tulis di sini dan kemarin sudah kami sampaikan di grup Al-Walmur. Sedangkan untuk sumber belajarnya ini berupa materi daring yang ada di Google Classroom, baik itu berupa video, YouTube, PDF maupun PPT, yang insya Allah itu akan kita bisa panjenengan semua lihat di situ lengkap. Kalau misalkan panjenengan pengen belajar matematika itu bisa lihat di topik yang matematika dan sesuai kelas masing-masing seperti itu. Kemudian sumber belajar yang kedua yaitu latihan soal, kemudian PH, PTS 1 yang kemarin, PAS 1, dan tryout. Ya. Tryout insya Allah nanti beberapa soalnya itu juga akan keluar untuk di PAT ini. Dan sumber belajar yang berikutnya adalah buku pendalaman tematik. Ya, ini sesuai dengan jadwalnya. Ya. Kalau paket 1 itu berarti tema 1, tema 5, dan tema 6. Jadi panjenengan nanti bisa mendampingi Ananda belajar melalui sumber yang sudah kami tuliskan seperti ini. Kemudian di hari Senin ini
tematik, paket 1 dan PAI, kemudian Selasa, matematika dan PJOK. Ya, harapannya memang di hari Selasa ini harus ini nggih, matematika itu kan kalau anak-anak menganggap tergolong sulit gitu nggih. Nah, kita gabungkan dengan PJOK nggih. Mungkin yang materinya lebih sedikit. Dan di hari Rabu ini tematik paket 2. Ini yang keluar adalah tema 2 dan tema 7. Jadi semester 1 dan semester 2. Seperti itu. Kemudian bahasa Inggris. Ini juga mulai semester 1 sampai semester 2. Di hari Kamis ini paket 3, tema 3 dan 8. Tema 3 sudah dipelajari semester 1, tema 8 dipelajari semester 2. Bahasa Arab, Jumat, yang terakhir ini tematik paket 4 ya. Yang keluar adalah tema 4 dan tema 9. Dan juga bahasa Jawa. Nah, untuk seperti tadi yang disampaikan oleh Ustadz Andika bahwasanya kriteria kelulusan itu mengambil dari nilai rapot nggih, mulai dari kelas 4 sampai kelas 6. Jadi otomatis pelaksanaan PAT ini juga merupakan kriteria kelulusannya nggih. Jadi ketika nanti Ananda mendapatkan nilai yang bagus nggih, itu nanti di ijazah itu juga akan ketika di rata-rata dengan kelas 4 dan 5 itu juga akan bagus nggih. Jadi masih ada waktu berapa hari ini? Kurang dari 1 minggu ini, mohon Ananda senantiasa dimotivasi, senantiasa diingatkan untuk senantiasa belajar, nggih. Senantiasa belajar karena PAT tinggal hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, nggih. Jadi 4 hari. Dan materinya lumayan banyak yang sudah saya share tadi. Jadi kalau misalkan tidak dicicil dari sekarang itu nanti akan istilahnya itu terlalu berat gitu, nggih. Kemudian yang kedua yang perlu saya sampaikan adalah tentang jadwal kegiatan setelah PAT. Oke, jadi yang disampaikan Ustadz Andika tadi bahwasanya untuk tahun ini tidak ada ujian sekolah sehingga kita menggunakan plan kedua yaitu kriteria kelulusan selain dari rata-rata nilai rapot di kelas 4 sampai kelas 6 ini kita juga menggunakan penilaian istilahnya itu tuntas SKL ya, tuntas SKL. Dan insya Allah nanti selain mendapatkan ijazah ya, anak-anak juga akan mendapatkan rapot SKL ya. SKL sendiri itu perlu saya sampaikan Ayah Bunda bahwasanya ada 7 nggih. Yang pertama itu akidah yang lurus, kemudian yang kedua ibadah yang benar, yang ketiga berkepribadian matang dan berakhlak mulia, yang keempat menjadi pribadi yang bersungguh-sungguh, disiplin dan mampu mengendalikan diri, yang kelima membaca, menghafal dan memahami Al-Qur'an dengan baik, yang keenam wawasan yang luas, yang ketujuh memiliki keterampilan hidup atau life skill. Jadi sebetulnya ada hikmahnya juga ya Bunda, tidak ada ujian sekolah, nggih, karena setiap satuan pendidikan ini diberi kebebasan nggih, untuk menyelenggarakan ujian atau kriteria kelulusan dan SDIT Permata ini menggunakan SKL. Dan kalau misalkan ujian sekolah itu hanya akan menuntaskan satu SKL, yaitu wawasan yang luas. Nggih. Tapi kalau misalkan nanti kita menggunakan atau melakukan kegiatan-kegiatan berbasis SKL, insya Allah 7 SKL itu akan tuntas nggih kepada anak-anak. Harapannya ini program ini juga tidak akan berjalan dengan baik kalau misalkan tanpa dukungan dari panjenengan semua. Ini langsung saya sampaikan Bunda untuk pekan kedua, karena pekan pertama tadi adalah PAT, jadi pekan kedua mulai hari Senin 8 Maret 2021 ini briefing kegiatan. Jadi anak-anak akan kita briefing dulu kegiatan apa saja yang nanti akan mereka laksanakan di bulan Maret. Kemudian di briefing itu meliputi kegiatan al-maksyurat, kemudian doa sebelum belajar, doa kelulusan, kemudian tauji anak, melafalkan Asmaul Husna, tauji wali kelas tentang Asmaul Husna, drilling doa harian, Fania, dan setelah itu pulang. Jam 9:30 nggih untuk
jadwal tatap mukanya. Nah, kemudian di hari Selasa ini langsung kita action, Ayah Bunda. Jadi di jam 7:30 sampai jam 8 ini akan ada kegiatan Al-Maksurat. Al-Maksurat pagi, kemudian doa sebelum belajar, doa kelulusan, kemudian tauji anak. Nah, ini yang itu ya Bunda, yang menarik. Jadi anak-anak nanti akan kita bagi setiap hari itu untuk menyampaikan tauji. Jadi itu juga bagian dari SKL, yaitu anak-anak memiliki kepribadian matang, berakhlak mulia, dan juga mereka memiliki keterampilan hidup. Ya, jadi mereka biar terlatih berbicara di depan, biar terlatih untuk menyampaikan materi dan menjawab pertanyaan mungkin dari teman-temannya seperti itu. Nah, tauji di pekan kedua ini nanti kita ambil dari SKL juga, yaitu 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Dan ini kita ambil selain yang 4, yang 4 Abu Bakar, Utsman, kemudian Ali, dan juga satunya lagi Umar, Ali, Utsman, dan satunya lagi Abu Bakar. Ya, itu selain 4. Jadi di hari Selasa itu nanti Tolha bin Ubaidillah dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian hari Rabu Zubair bin Awam dan Said bin Zaid. Dan hari Kamis ini Abdurrahman bin Auf dan Abu Ubaidah bin Zarrah. Nah, seperti itu. Jadi di setiap harinya ini nanti akan ini ya Bunda, anak-anak secara bergantian. Nah, ketika anak yang masuk atau tatap muka itu melakukan kegiatan, nah yang lain ini juga mengikuti secara live ya di rumahnya masing-masing, yaitu melalui Zoom. Jadi nanti insya Allah akan kita fasilitasi dengan menggunakan kamera yang akan kita pasang di depan, sehingga kegiatan yang disampaikan di sekolah itu juga diterima anak-anak yang kebetulan pada hari itu jadwalnya di rumah, seperti itu. Nah, kemudian kegiatan selanjutnya yaitu melafalkan Asmaul Husna. Jadi kita nanti akan mulai anak-anak kita ajari, selain melafalkan nanti juga menghafal 99 Asmaul Husna itu. Kemudian wali kelas akan memberikan tauji dari Asmaul Husna yang dipilih, yang sesuai dengan kehidupan sehari-hari, supaya anak-anak nanti mengerti Asmaul Husna ini nanti aplikasi dalam kehidupan sehari-harinya seperti apa. Dilanjutkan dengan drilling doa harian. Nah, drilling doa harian ini meliputi doa sehari-hari Ayah Bunda, mulai doa bangun tidur sampai mungkin nanti tidur lagi, seperti itu istilahnya. Jadi doa-doanya nanti akan kita berikan secara copy maupun soft copy. Ananda nanti kita drilling, kita tugaskan untuk menghafal. Kita tugaskan untuk menghafal di rumah. Nah, setelah acara drilling ini akan ada Fania ya. Jadi setelah kita memfasilitasi drilling supaya mereka tidak bosan juga karena menghafal, kemudian tauji, kita juga memberikan kegiatan kemudian doa dan pulang, juga memberikan Kemudian untuk hari Jumat ya Bunda, perlu kita sampaikan bahwa kegiatan tatap muka itu insya Allah sampai Kamis, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Jadi Jumatnya itu anak-anak semuanya berada di rumah. Nah, ketika berada di rumah itu kegiatan di pekan ke-1 dan pekan ke-3 itu adalah pekan kedua dan pekan ke-4 itu adalah kegiatan BPI dan ekstrakurikuler, sedangkan di pekan 3 dan 5 atau pekan 1, 3 dan 5 itu akan kita berikan kegiatan yang lain. Ini misalkan saya buka untuk pekan ke-3 ini akan diadakan webinar. Webinarnya ini akan mengambil tema Ayo Bijak Bermedsos. Ini nanti harapannya anak-anak biar biar bisa lebih bijak lagi dalam menggunakan HP untuk kebaikan ya.
tidak digunakan untuk hal-hal yang negatif seperti itu. Kemudian ayah bunda beralih naik ke atas lagi untuk tauji. Kalau sebelumnya itu kan tentang sahabat yang masuk surga, 10 sahabat yang masuk surga. Untuk di bulan ketiga itu adalah mengenal pahlawan Muslim Indonesia, ya. Jadi nanti anak-anak kita berikan tugas untuk mencari materi dan menyampaikan kepada teman-temannya. Nah, selain itu juga ada materi tentang mengenal ilmuwan Muslim. Ya, harapannya nanti mungkin dari Ananda yang punya cita-cita menjadi seorang ilmuwan nanti bisa meneladani kisah-kisah dari ilmuwan Muslim terdahulu. Itu di pekan ketiga, selanjutnya di pekan keempat, seperti yang disampaikan Ustadz Andika tadi, bahwasanya untuk drilling atau untuk penuntasan materi SKL itu ada di pekan 2 dan 3. Sedangkan di pekan keempat itu akan diadakan ujian. Jadi ujiannya nanti yang pertama ini ujian praktek ibadah yang benar, yang meliputi wudhu, sholat, zikir dan doa harian, asmaul husna dan hadis. Jadi ini nanti kita laksanakan insya Allah di pekan keempat. Nah ini di hari Senin sampai Kamis, sedangkan hari Jumatnya ini tetap kita mengikuti kegiatan BPI dan ekstrakurikuler. Untuk guru pengujinya ini kemarin juga sudah kita rancang ya Bunda, bahwasanya untuk ujian ini nanti wudhu itu kita bagi menjadi 2, putra dan putri. Kemudian sholat ini juga kita bagi 2, putra dan putri. Zikir dan doa harian nanti kita bergilir gitu, kita jadikan satu tapi bergilir. Begitu juga dengan asmaul husna dan hadis. Ini kita sudah bagi, kita sudah rancang siapa-siapa pengujinya. Seperti itu. Kemudian di pekan kelima, nah ini pekan kelima ini akan ada uji presentasi proyek ya. Kalau saya menyebutnya proyek bermanfaat, jadi kalau misalkan Bapak Ibu ayah atau ayah bunda sekalian dulu waktu istilahnya itu kuliah, itu ada tugas akhir yang berupa skripsi. Nah ini anak-anak kita bekali sedini mungkin itu dengan membuat proyek atau tugas akhir ya. Nanti proyeknya itu bisa kita berikan kebebasan kepada Ananda untuk memilih apapun, mungkin yang sesuai dengan bakat, sesuai dengan minat mereka masing-masing. Bisa berupa barang-barang bekas yang didaur ulang atau bisa berupa makanan dan minuman, mungkin yang bisa di-create semenarik mungkin sehingga nanti mereka bisa menyusun langkah-langkah dalam membuat proyek itu tentunya didahului dengan membuat laporan. Dan membuat laporan itu pun juga ada tahapan-tahapannya. Mungkin yang pertama adalah menentukan tema, kemudian menentukan judul, selanjutnya melakukan observasi, dan yang selanjutnya mungkin langsung action membuat barang itu. Dan yang terakhir nanti akan kita uji ya dari proyek-proyek yang dilakukan anak-anak itu. Dan untuk guru pembimbingnya ya supaya nanti lebih efektif dan lebih maksimal, ini nanti kita rancang ada 24 guru pembimbing ya. 24 guru pembimbing. Jadi ini kalau misalkan dibagi itu setiap guru pembimbing akan memegang 5 anak, jadi 5 anak. Nanti mungkin bimbingannya itu bisa berupa video call atau bisa berupa Zoom, misalkan Zoom kecil gitu. Ini untuk proyek ini kami sampaikan itu bisa dimulai dari pekan kedua, tanggal 8 Maret sampai sampai menjelang uji presentasi ini. Jadi ini guru-guru pembimbingnya, harapannya nanti anak-anak bisa menyelesaikan dengan bimbingan dari Ustadz-Ustadzah. Itu untuk jadwal kegiatan bulan Maret sampai April mungkin. Selanjutnya yang saya sampaikan yang ketiga adalah tentang ini ayah bunda, tentang EDS. Sekedap. Nah, jadi tadi disampaikan oleh Ustadz Andika bahwa
penilaiannya nanti itu ada penilaian sikap juga, nggih. Nah, itu tidak bisa kita lakukan hanya dengan melakukan pengamatan. Jadi nanti kita akan meminta Ananda untuk mengisi Google Form evaluasi diri siswa. Sebetulnya untuk poin-poin yang ada di EDS ini itu sudah ada di buku EDS yang sudah dibagi dan dimiliki oleh semua siswa yang dulu di awal semester, kalau nggak salah itu dibagikan sama sekolah. Nah, untuk mulai pekan kedua Maret itu nanti EDS-nya itu kita minta untuk mengisi setiap hari ya Bunda. Jadi istilahnya itu sebagai apa ya? Sebagai istilahnya itu menilai diri siswa masing-masing agar mereka tahu apa saja yang mungkin hal-hal yang baik yang sudah dilakukan dan hal-hal yang buruk mungkin yang mereka lakukan juga. Jadi ini ada poin-poinnya. Jadi untuk mengisinya ini isi dengan jawaban 1 jika melakukan dan 0 jika tidak melakukan. Ada sholat fardu, kemudian sholat berjamaah, yang kedua sholat duha, sholat rawatib, baik sebelum maupun sesudah sholat fardu, berzikir dan berdoa setelah sholat, membantu orang tua di rumah, mendoakan orang tua, kemudian patuh pada orang tua, mengucap salam ketika masuk rumah, rukun dengan anggota keluarga, mungkin dengan adik atau dengan kakak. Selanjutnya berinfak atau sedekah subuh. Nah, ini program yang akan kita lakukan juga ya Bunda, bahwasanya nanti di awal Maret itu kita akan menyediakan istilahnya itu kenceleng, kenceleng yang nanti Ananda isi setiap hari, berapapun nominal yang dimasukkan itu tidak apa-apa, karena ini kita pengen menanamkan menanamkan karakter kepada anak-anak bahwa sedekah itu nanti tidak akan membuat harta itu menjadi berkurang, malah akan menjadi lebih banyak dan berkah seperti itu. Dan itu kita laksanakan di waktu subuh ya, karena waktu subuh ini adalah waktu yang terbaik, Jadi mungkin sambil anak-anak selesai sholat tahajud, kemudian sholat subuh, setelah itu mereka memasukkan uang saku. Kalau biasanya kan panjenengan kasih uang saku kalau masuk sekolah. Nanti mungkin di bulan Maret itu jenengan juga kasih uang saku berapapun itu agar mereka masukkan ke kotak sedekah subuh itu. Yang insya Allah akan difasilitasi oleh Wakaf Permata. Dan untuk penggunaannya juga nanti akan kita serahkan kepada tim Wakaf Permata. Seperti itu. Kemudian lanjut tilawah Al-Quran. Ya, ini juga salah satu SKL ya Bunda, bahwasanya Ananda bisa terbiasa untuk tilawah Al-Quran selain juga hafalan. Kemudian ziyadah dan murojaah hafalan, melaksanakan adab makan, berdoa dengan tangan kanan, dan duduk. Ya, ini adab-adab yang harus senantiasa kita ingatkan setiap hari. Kadang namanya anak-anak, kalau misalkan kita lupa mengingatkan, ini mereka lupa dan tidak melakukan adab yang baik. Menutup aurat, karena sebagian mungkin banyak yang sudah balik, jadi aurat ini penting, terutama untuk solihah, tidak menutup kemungkinan juga soli. Kalau keluar misalkan masih pakai celana pendek di atas lutut, nah ini mungkin bisa diingatkan. Berkata baik, ini yang saya perhatikan. Kalau misalkan bertemu dengan gurunya itu masih kelihatan masih kelihatan perkataannya itu baik. Tetapi ketika mereka masuk ke dunia maya atau permedsosan, nah ini sepertinya kelihatan anak-anak perkataannya itu kadang-kadang mohon maaf kurang sopan, kadang-kadang kasar seperti itu. Jadi ini juga kami mohon untuk senantiasa diingatkan dan senantiasa untuk mengecek HP-nya dari Ananda ini, kalau bisa jenengan jadwal setiap hari supaya nanti panjenengan bisa tahu apa saja yang dibuka oleh Ananda, kemudian apa saja grup yang ada yang diikuti oleh mereka,
dan siapa saja teman mereka. Karena ketika kita sudah masuk ke dunia maya ini, mengontrolnya ini sulit nggak ya Bunda, karena bisa diakses oleh semua orang yang ada di dunia seperti itu. Kemudian membaca buku, nah ini juga karakter yang bagus. Kemudian mengumpulkan tugas tepat waktu. Jika nanti mungkin tidak ada pembelajaran, itu mungkin tugasnya bisa berupa tugas SKL seperti tadi. Kemudian mematuhi aturan, baik aturan di rumah maupun di sekolah. Gosok gigi minimal 2 kali sehari. Nah, kemudian berolahraga, mengonsumsi buah dan sayur, tidur sebelum pukul 9, dan yang terakhir kondisi kesehatan Ananda. Nanti minta tolong tiap hari itu dituliskan kondisi Ananda bagaimana, baik atau mungkin ada pilek dan sebagainya, itu nanti dituliskan di sini. Oke. Dan tidur sebelum pukul 9 ini juga mohon untuk senantiasa dikawal nggih Ayah Bunda nggih, karena mungkin Ananda saking asiknya main HP, itu tidurnya bisa sampai malam-malam, dan nanti efeknya sholat subuhnya itu terlambat, dan efek ke kegiatan-kegiatan yang lain juga seperti itu. Itu Ayah Bunda yang bisa saya sampaikan. Itu yang pertama tentang jadwal kegiatan, kemudian pola penilaian akhir tahun, dan yang terakhir tadi EDS yang sudah saya sampaikan bersama. Monggo barangkali setelah ini ada yang ditanyakan terkait yang disampaikan oleh Ustadz Andika maupun yang saya sampaikan, kami persilakan. Dan selanjutnya kami kembalikan lagi kepada Ustadzah Nikmah selaku pembawa acara. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallah khair disampaikan kepada Ustadz Mas Tony Muhajirin atas penyampaian info tadi ya. Jadi ada banyak sekali info yang sudah disampaikan oleh Ustadz Tony tadi terkait jadwal kegiatan setelah PAT, kemudian teknis penilaian dan kegiatan apa saja yang akan dilakukan nanti setelah PAT. Baik Ayah Bunda yang dirahmati Allah. Nah, monggo pada sesi kali ini akan dibuka kesempatan dan masukan yang monggo barangkali Ayah Bunda ada masukan atau ingin bertanya tentang yang sudah disampaikan dari Ustadz Tony maupun Ustadz Andika tadi. Monggo kami buka pertanyaan, 3 pertanyaan dulu. Bisa pertanyaannya bisa lewat chat atau langsung dibuka kamera dan mikrofonnya. Monggo kami persilahkan Ayah Bunda. Monggo jika sinyalnya kurang bagus mungkin bisa lewat chat. Ya Bunda ya, sudah jelas sehingga tidak ada yang perlu ditanyakan, atau mungkin juga masih bingung mau tanya apa. Monggo Ayah Bunda. Monggo ya Bunda, barangkali ada yang mau ditanyakan. Atau mungkin lagi repot semuanya ini ya. Jam kerja soalnya. Disambi sepertinya sambil pekerjaannya, melakukan pekerjaannya. Atau masukan barangkali ya Bunda, karena kami tunggu nih masukan-masukan atau saran yang membangun untuk kebaikan sekolah kita ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Salam. Dari mau tanya, kalau Bunda siapa? Mohon maaf. Penggalan hadis itu kepada atau diserahkan kepada orang tua atau oleh sekolah? Putus-putus Bunda. Putus-putus suaranya Bunda. Bisa diulang kembali ngapunten? Untuk hadisnya pripun? Nggih. Untuk hafalan itu nanti oleh sekolah
atau kita yang memilih sendiri, atau apakah Halo Bunda. Jadi hadisnya dipilihkan oleh sekolah atau milih sendiri nggih Bunda nggih? Nggih. nggih. Nah, tadi hadisnya dipilihkan oleh sekolah atau milih sendiri nggih Bunda nggih? Nggih. Ngoten nggih, nggih. Nah, ini juga dari chat ada nggih. Dari Bunda Ernawati. Lanjut Ustaz. Ustaz. Nggih, mohon maaf. Monggo barangkali ada pertanyaan atau masukan Ayah Bunda akan jawab oleh Ustadz Andika ataupun Ustadz Tongga. Monggo kami persilakan. Nggih. Jadi ada 2 pertanyaan ini tadi Ustadz. Nggih, saya coba menjawab. Hadis tadi dan yang kedua IDS. Nggih, saya coba menjawab dulu nggih. Nanti mungkin bisa ditambahkan oleh Ustadz Andika. Untuk pertanyaan pertama, hadis nggih 10 penggalan hadis arba'in nanti insya Allah yang menentukan adalah sekolah. Nggih. Jadi kita akan memilihkan 10 hadis-hadis yang hadis pendek nggih. Yang itu arba'in nanti sering dipakai oleh anak-anak dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tidak pakai yang apa itu depannya itu ya. Jadi langsung ke penggalan hadisnya. Kemudian yang kedua terkait dari pertanyaan Bunda Erna tadi. Kemudian yang kedua terkait dari pertanyaan terkait EDS nanti Erna tadi mohon diberikan apresiasi dari Ustadz Ustadzah supaya anak-anak lebih mudah kami motivasi. Terkait EDS memang ini sudah kita rencanakan Ayah Bunda. Jadi nanti selain diberikan apresiasi berupa barang, nanti juga akan kita apresiasi berupa flyer nggih Ayah Bunda. Jadi misalkan di hari Senin itu nggih nanti kita pilih juga akan kita ya Bunda. Kita pilih anak yang terbaik ibadahnya Senin itu nggih nanti kita pilih nggih, mohon maaf anaknya nggih putus. Nggih, jadi di tiap hari nanti akan kita pilih tiap kelas nggih. Nanti kalau hari nanti kita pilih terlalu sering mungkin tiap minggu nggih. Nanti kita akan membuatkan flyer. Kalau misalkan tiap hari anak yang sholat subuhnya mungkin terlalu tepat waktu di 1 minggu. Nanti akan kita buatkan flyer dengan foto yang Ananda dan itu akan kita share di medsos nggih. Medsosnya SDIP maupun kita kirim di grup kelas atau grup Al-Warmur. Itu harapannya nanti bisa memotivasi atau grup Ananda yang lain. Itu harapannya supaya bisa mengikuti teman-temannya Ananda yang sudah melakukan supaya bisa hal-hal yang ikuti teman-temannya yang sudah melakukan hal-hal yang baik tadi. Sekolah. Kemudian untuk EDS nanti sudah kami siapkan apresiasi, nanti bisa berupa benda yang bermanfaat, benda atau hadiah nggih.
reward, kemudian juga flyer yang nanti akan disosialisasikan atau di-share di medsos. Jadi apresiasi Bunda yang ingin memberikan masukan atau pertanyaan. Bisa via chat atau langsung mikrofonnya dibuka. Atau mungkin barangkali masih belum itu nggih, belum ada pertanyaan, mungkin belum ada pikiran pertanyaan karena belum action nggih. Monggo nanti bisa disampaikan via wali kelas masing-masing, bisa via Japri, nanti akan kami sampaikan ke ya Ayah Bunda, karena sudah waktunya ini sudah jam 9 nggih, karena Ayah Bunda juga. Oh nggih, ini ada satu pertanyaan lagi dari Bunda Lili, atau materinya di-share nggih. Nggih. Untuk kisi-kisi untuk PAT sudah kita bagikan Ayah Bunda di grup All Walmur kemarin. Sudah kita bagikan Ayah Bunda di grup All Walmur kemarin. Sedangkan untuk jadwal nanti akan kita bagikan menyusul nggih, yang apa? Jadwal. Sedangkan untuk jadwal nanti Maret dan juga format EDS nanti juga akan kita sampaikan ke panjenengan. Dan juga nanti akan kita bagikan juga ini juga nanti akan kita bagikan dan juga doa-doa ini yang nanti dihafal Ananda itu akan kita bagikan juga baik berupa yang nanti print-printan maupun berupa Ananda itu akan kita bagikan juga baik berupa print-printan. Oke, seperti itu. Ustaz Tony. Jadi seperti itu ya Bunda. Kemarin chatnya mungkin barangkali tertumpuk dengan info-info yang lain. Monggo masih ada pertanyaan lagi? Ampun kayaknya kalau sudah tidak ada karena waktunya juga sudah ampun kayaknya 9 ya, jam 9 lebih. Kita akhiri saja karena Ayah Bunda juga akan melanjutkan aktivitas yang lainnya. Oke. Kita doa yang akan disampaikan Ustadz Ziauddin Bahtiar. Kepada Ustadz Bahtiar kami persilakan. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ayah Bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita semuanya sejenak menundukkan kepala kita, kita tengadahkan kedua tangan kita, memohon kepada Allah wa ta'ala. Ala dunya wa ala kulli niyat. Al-Fatihah. A'udzu billahi
syaitonir-rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdaka fi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik Allahumma ja'alna minal ahya'i minhum al-amwat Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alna idza syi'ta sahla Allahumma ashrah صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيا بمعرفتك وأمتها على شهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه Jazakallah khair disampaikan kepada Ustadz Bahtiar yang sudah menutup kegiatan hari ini dengan doa. Ayah bunda yang dirahmati Allah, alhamdulillah rangkaian acara pada hari ini sudah kami sampaikan semua ya. Terkait info kemudian ada setelah PAT nanti. Nah, sudah disampaikan semua. Semoga apa yang sudah kami rencanakan hari ini diberikan kemudahan dan berjiwa pemimpin. Ya, sebelumnya kami sampaikan jazakumullah khairan kasih kepada ayah bunda semuanya yang sudah meluangkan waktunya di sela-sela pekerjaan ayah bunda yang sangat banyak. Tapi bisa mohon untuk membuka kameranya terlebih dahulu ya ayah bunda, karena kita akan melakukan foto bersama. Oke, kita foto nggih. Mulai slide pertama ini kebetulan ada 3 slide. Kita hitung 1, 2, 3. Selanjutnya slide yang kedua. 1, 2, 3. Dan yang terakhir, slide yang ketiga, 1, 2, 3. Nya slide 2. Oke, sampun. Oke, sampun. Terima kasih, ayah bunda sudah berkenan membuka kameranya nggih. Subhanakallahumma wa bihamdika Astaghfirullahaladzim Subhanakallahumma wa bihamdik Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Di sini saya sebagai pembawa acara
kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, ayah bunda.